Pemirsa, peredaran barang palsu atau KW di tanah air kian marak. Seiring berkembangnya transaksi elektronik melalui e-commerce, perdagangan barang KW juga makin tak terkendali. Ya, karena banyaknya atau maraknya peredaran barang KW, Indonesia sampai hari ini masih sulit melepaskan predikat sebagai negara dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HAKI kategori sangat berat. Indonesia menyandang status Priority Watch List yang diterbitkan pemerintah Amerika Serikat melalui United States Trade Representative. Predikat ini tidak hanya memperburuk citra Indonesia di mata internasional sebagai negara yang menjadi surga perdagangan barang palsu. Kerugian besar harus ditanggung perusahaan pemilik merek asli dan terutama konsumen sebagai pengguna. Sudah banyak upaya yang sudah dilakukan pemerintah, namun perang melawan produk KW ini ibarat menantang asap. Ya, pemirsa, Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN membuka pintu bagi pihak manapun, termasuk pengaduan terhadap produk palsu atau bajakan. Lebih jauh kita akan berbincang bersama Rizal E. Halim, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Selamat sore, Pak Rizal. Selamat sore, Mbak April. Salam Baik. sehat. Salam sehat selalu, Bapak. Membahas mengenai beredarnya barang palsu yang ada di pasaran Indonesia. Sudah berapa banyak, Pak, yang mengadu atau memberikan laporannya ke BPKN? Baik, Mbak April. Jadi pengaduan yang masuk ke BPKN terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual memang tidak banyak ya. Ada di bawah 10 kasus. Nah, memang karena kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual ini sifatnya delik aduan, maka ini menjadi masalah klasik bagi proses penegakan hukum. Kalau kita lihat data-data di kepolisian, sebenarnya perkara yang masuk cukup banyak ya, dan itu tidak serta-merta kemudian menurunkan tingkat pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Tadi Mbak April sudah menyampaikan, jadi sebagai tambahan kita tidak hanya pada tahun ini, tapi sejak tahun 89 pemerintah Amerika melalui kamar dagangnya yang tadi disebut United States of Trade Representative itu sudah memasukkan Indonesia sebagai kelompok yang diawasi khususnya terkait lemahnya proses penegakan hukum di hak-hak kekayaan intelektual, termasuk baraknya peredaran barang-barang bajakan. Nah, kalau kita lihat Mbak April, kita bisa memotret dari dua sisi ya, dari sisi permintaan dan sisi supply. Kalau kita lihat memang konsumsi masyarakat kita cukup tinggi dan permintaan akan barang itu cukup besar. Nah, ini kadang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang pada ujungnya adalah pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan beberapa antisipasi selain proses penegakan hukum di teman-teman aparat penegak hukum. Yakni pertama, tentu memperkuat struktur industri dan memperkuat peredaran barang dan jasa yang ada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Yang kedua, tentunya karena permintaan ini cukup tinggi, maka ada upaya mendorong kemampuan masyarakat untuk bisa mengakses barang atau jasa yang bukan bajakan. Nah, kedua hal ini sebenarnya bisa diorkestrasikan, bisa diformulasikan sehingga kita bisa keluar dari klaim oleh USTR sebagai negara yang masuk dalam pengawasan lemahnya proses penegakan hak kekayaan intelektual. Nah, di sisi lain sebenarnya kita juga bisa mengajak para pelaku usaha industri untuk bersama-sama untuk menertibkan dan membersihkan peredaran barang dan jasa yang melanggar regulasi hak kekayaan intelektual. Nah, bagi pemerintah tentunya pelanggaran hak kekayaan intelektual melalui produk-produk bajakan ini
tentunya berpotensi menyebabkan kerugian negara. Ya. Kalau kita bisa sum up sekitar 25 sampai 35 triliun per tahun, kita harus kehilangan potensi penerimaan negara dari Baik. produk-produk bajakan yang beredar, baik di pasar offline maupun di pasar online. Nah ini sebenarnya perlu kita tertibkan, sehingga tadi pertama selain menggairahkan industri dalam Ya. negeri, juga kita butuh memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional. Baik. Kira-kira seperti itu. Pak Rizal, bicara soal bagaimana ini peraturan begitu ya, dilarang ada pembajakan sebetulnya, sudah ada di Indonesia. Nah, kalau kita bicara peraturan yang dilanggar, berarti ini ada penindakan yang tidak ditegakkan. Nah, seperti apa selama ini Anda melihat penegakan peraturan dari pembajakan ini di Indonesia? Nah, memang karena sifatnya delik aduan, tentu teman-teman penegak hukum tentunya akan bertindak berdasarkan aduan yang masuk. Nah, kadangkala karena barang atau jasa yang digunakan ini dengan nilai yang tidak terlalu besar, kadang aduan itu jarang yang menyampaikan. Sehingga tadi kendala di penegak hukum juga terjebak dalam status penegakan hukum pelanggaran hak kekayaan intelektual dengan menggunakan delik aduan. Kalau kita mau buka tidak hanya delik aduan atau bisa dilakukan dengan inisiatif lembaga penegak hukum, itu akan lebih baik. Atau tentunya. sidak mungkin ya Pak ya? Yes, sidak bisa jadi ada sifatnya inisiatif lembaga penegak ya. Itu bisa tanpa harus menunggu aduan masyarakat. Nah, Baik, itu berarti juga, menurut merupakan Anda kegiatan cara sidak menyidak ini selama ini belum dilakukan dengan maksimal? Sidak setiap saat dilakukan oleh pemerintah, apakah melalui kementerian yang terkait seperti Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan juga penegak hukum. Tetapi sidak ini kan dilakukan secara berkala dan ada durasi-durasi tertentu. Nah, di luar durasi itu, misalnya seminggu ini, sebulan ini disidang, bulan depan itu marak lagi. Itu terjadi terus-menerus dan setiap saat. Sebelum berkembangnya e-commerce, kita sering mendapatkan persoalan ini di pasar-pasar offline. Nah, di mall, di plaza, di pasar tradisional dan sebagainya. Sekarang dengan berkembangnya e-commerce ini juga beredar di platform-platform. Sehingga tadi tidak bisa kalau penertiban barang-barang bajakan ini hanya mengandalkan pemerintah, itu akan tidak akan maksimal. Perlu kolaborasi dengan teman-teman di industri. Oke. Kalau dari analisa Anda, Bapak Rizal, faktor-faktor apa saja yang sebenarnya membuat beredarnya barang-barang bajakan di Indonesia ini bukannya malah menurun, namun justru malah meningkat? Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa karena permintaan masyarakat cukup tinggi. Permintaan masyarakat tadi demand-nya besar, kemudian itu bagi para pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab dianggap sebagai peluang usaha, dan peluang ini digunakan. Dan kebanyakan UMKM ya Pak ya? Ya, kebanyakan UMKM. Nah, itu di sisi lain memang ada yang tapi kecil ya porsinya, yang memang tidak memahami regulasi. Tetapi menurut kami porsinya tidak sampai 10%. Sisanya 90% sangat memahami dan memang melakukan pelanggaran. Nah, inilah yang mungkin perlu ditertibkan dan perlu upaya bersama. Jadi tadi kalau ditayangkan ada tinta printer, kalau kita lihat lagi ada software bajakan, luar biasa. Bagi konsumen tentu dengan harga yang rendah itu tentu punya insentif tersendiri bagi konsumen. Tetapi di sisi lain ada persoalan-persoalan yang tentunya merugikan, seperti mutu, kualitas, dan tentunya misalnya menggunakan software bajakan itu bisa mengganggu sistem yang lain, dan itu akan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin juga membutuhkan
edukasi yang baik kepada masyarakat. Kalau kita lihat tidak hanya di platform-platform e-commerce, di pasar-pasar offline juga seperti tadi barang-barang kecantikan, kosmetik itu marak sekali, luar biasa peredarannya dan saya pikir ini perlu segera kita reduksi. Dan Baik, yang menariknya teman-teman adalah fenomena di Indonesia ini adalah Bapak penjualan barang-barang bajakan ini secara terang-terangan, tidak ada filternya begitu. Nah, ini apakah memang mentalnya sudah terbangun sejak lama begitu mengenai jual beli barang bajakan ini sudah hal yang biasa? Ya, bayangkan Mbak April, jadi kita sejak 80-an, tahun 80-an itu sudah menjamur ya, usaha-usaha memproduksi barang-barang bajakan atau barang-barang KW. Nah, regulasinya ada penegak hukumnya. Nah, tetapi karena tingginya permintaan ya dan juga butuh kesadaran masyarakat dalam konteks ini konsumen, maka tanpa itu kita akan terus dibanjiri dengan barang-barang ini. Di sisi lain juga kita membutuhkan kerjasama dari teman-teman industri untuk menertibkan di masing-masing subsektor industrinya. Jadi kalau ada hal-hal yang sudah dianggap berbahaya itu perlu ditertibkan. Contoh, nggak usah ke yang sifatnya modern ya, digital, pasar digital. Di pasar-pasar tradisional kita bisa banyak mendapatkan barang-barang palsu, merek-merek palsu. Nah, ini juga butuh penertiban. Jadi sebenarnya persoalan barang bajakan, barang KW tidak hanya marak pada saat terjadinya proses digitalisasi, tetapi sudah sejak dulu. Nah, memang kami senantiasa terus berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, Badan POM, Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, untuk bagaimana membentengi masyarakat kita menghindari resiko khususnya bagi konsumen atau masyarakat yang bisa berdampak lebih besar. Memang membeli barang KW ini relatif lebih murah, tetapi resiko sampingnya ada yang berpotensi menyebabkan kerugian yang lebih besar. Baik, Pak Rizal, kalau kita sudah memahami seperti apa begitu ya sejarah atau histori dari pembajakan di negara kita atau di Indonesia, bicara soal ke depan begitu, regulasinya sudah ada. Apakah ada usulan dari BPKN untuk bisa merubahnya itu, Pak? Atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan dalam regulasi yang sudah ada? Tentu otoritas di masing-masing pasar ya itu perlu bekerja sama ya. Pemerintah tentunya butuh bantuan teman-teman di pasar masing-masing, apakah yang offline maupun online, untuk melakukan filterisasi dan reject barang-barang yang ditengarai adalah barang bajakan atau palsu. Nah, ini saya pikir kolaborasi yang baik dan harus kita lakukan. Tanpa itu menurut saya seberapa banyak pun petugas penegak hukum itu sulit memberantas sebegitu banyak dan menjamurnya produksi-produksi barang-barang bajakan atau barang-barang palsu. Nah, butuh komitmen. Saya pikir pemerintah bisa meminta komitmen industri untuk bersama-sama menertibkan di masing-masing sektor yang dikelola. Sehingga tadi pemerintah dan industri bisa bersama-sama, penegak hukum juga bisa selektif memilih kasus-kasus yang bisa ditindak. Baik, Pak Rizal, terakhir Anda sebagai dari pihak Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, apa poin-poin yang bisa Anda sampaikan itu untuk perlindungan konsumen di Indonesia ke pemerintah pembuat regulasi? Dari kami Badan Perlindungan Konsumen Nasional setiap saat biasa berkoordinasi dengan kementerian lembaga dan teman-teman di penegak hukum untuk memastikan bahwa peredaran barang dan jasa itu pertama aman, nyaman dikonsumsi oleh masyarakat dan jauh dari
terhindar dari produk-produk yang palsu yang beresiko dan berbahaya bagi masyarakat dan konsumen. Itu senantiasa kami koordinasikan bersama kementerian lembaga terkait. Kemudian yang kedua, pemerintah melalui kementerian lembaga terkait juga, kami juga sudah menyampaikan, merekomendasikan, meminta kementerian lembaga melakukan pembinaan industri di masing-masing sektor, sehingga tadi para pelaku industri di sektor masing-masing bisa membantu bekerja sama dengan pemerintah untuk menertibkan sektornya masing-masing. Sehingga tadi pekerjaan penertiban ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi butuh bantuan teman-teman pelaku industri. Karena kenapa? Kalau di industri tersebut terjadi membanjirnya produk-produk palsu di industri tersebut, itu akan merusak struktur atau citra industri itu sendiri. Sehingga ini perlu kerja bersama, perlu koordinasi yang kuat, dan juga kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha. Baik, jadi PR-nya adalah benahi dulu regulasinya supaya nanti dalam melaksanakan penindakannya ada aturan yang jelas. Terima kasih Pak Rizal E. Halim, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Selamat sore, selamat sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak April, salam sehat selalu, selamat sore. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Aprilia Putri. Dan saya Jaturatma. Sampai jumpa.